Preview. Preview. Sebelumnya saya sahabat kita selalu tempat ini shalom. Sekali lagi yang di rumah juga shalom. Bersyukur karena kemurahan Tuhan kita masih boleh beribadah pada hari ini. Kita persiapkan hati kita akan menyapa Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan yang baik. Kami boleh ada pada saat yang semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Pada hari ini kami persembahkan hidup kami. Kembali mulai ibadah kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Bapa. Haleluya. Terima pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kuasa serta kami.
Dipermuliakan Engkau dalam hidup kami Tuhan Allah. Kiranya penyembahan kami boleh menjadi penyembahan yang berwarna di hadapan Tuhan. Saat ini Bapak yang baik, kami sama-sama bersorak memuji nama Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bersama kembali bagi kita semua. Shalom. Kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Saya mohon kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengatakan pujian kita kepada Tuhan, bukti karya-Mu nyata. Kita katakan kepada Tuhan kita bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Amin. Haleluya. Kiranya pujian kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita. Kita boleh persiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita bersama hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini di mana kami masih boleh datang beribadah kepada-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau lebih menyenangkan-Mu lewat persembahan kami dan persembahan pada saat ini. Berkatilah itu, berkatilah pekerjaan usaha kami, agar setiap pekerjaan usaha kami berjalan dengan lancar dan kami bisa memberikan yang terbaik kepada-Mu. Terimalah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita katakan pujian kita, sungguh ku bangga Bapa.
ubahkan pola pikir kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Nanti kami siap untuk mendengarkan firman. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli akan hidup kami. Terpujilah Tuhan kami yang luar biasa. Haleluya. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Mengapa Tuhan yang mengerti, yang paling mengerti, jangan berbuat yang pasti seperti Anakku berkuasa, berkuasa padaku, menjadi Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku sehingga rasakan seperti Aku berbuat, seperti Aku berkuasa, berubahkan padaku, menjadi Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku sehingga rasakanku yang sempurna, rasakanku yang sempurna, Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari menjelang siang ini di bulan Mei. Ya Tuhan, kami kembali di minggu ini datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon kuasa Tuhan, pengurapan dari Tuhan turun atas kami semua, baik itu para pelayan dan juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di setiap rumah-rumah mereka. Tuhanlah yang memberkati, melawat dan memberikan kekuatan iman kepada seluruh umat-umat-Mu. Berkati kami semua Tuhan, bahkan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan, Tuhan mengurapi dan memberkati, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru bagi seluruh jemaat-jemaat yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan semuanya ke tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengucap syukur kepada Tuhan pada minggu yang kedua di bulan Mei ini. Saudara-saudara, sekalipun kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita sukacita. Bahkan saudara-saudara, kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita sekalipun
dibatasi saudara-saudara, tetapi kita tetap percaya bahwa di saat-saat sekarang ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, kita membutuhkan campur tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, agar kita dapat melewati segala kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap semangat sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Tetap semangat, tetap senantiasa percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita masing-masing. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari, dan saya ambil dari kitab Roma 3 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan, saya akan baca bagi kita semua. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Tema khotbah saya, 4 aspek dari iman. Saudara, kalau kita berbicara tentang iman, iman adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan orang-orang Kristen atau kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan saudara-saudara, di dalam Alkitab dicatat atau mengatakan kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai jemaat, sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara, iman adalah hal yang begitu penting sehingga kita melalui iman yang kita miliki, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, menjalani kehidupan ini dengan senantiasa percaya dan berharap, bahkan bersandar kepada Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Karena kita memiliki iman. Saudara-saudara, ada seorang penulis buku rohani, teolog Amerika, namanya Thomas Strong, mengatakan saudara-saudara, ada 3 sisi dari iman yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Yaitu yang pertama saudara-saudara, believing, atau saudara-saudara artinya mempercayai yang benar. Saudara-saudara, yang benar itu tentu yang ada di dalam Alkitab. Mempercayai yang benar berarti kita mempercayai apa yang ditulis di dalam Alkitab. Yang kedua saudara-saudara, trusting. Artinya saudara-saudara, mempercayakan diri pada sosok yang benar. Sosok yang benar itu siapa saudara-saudara? Sosok yang benar adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah kebenaran, adalah firman Allah, seperti yang ditulis di dalam Alkitab, saudara-saudara. Yang berikutnya saudara-saudara, doing. Artinya saudara-saudara, melakukan hal-hal yang benar. Hal yang benar adalah hal yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi kita melakukan hal-hal di dalam hidup kita ini berkaitan dengan Tuhan, yaitu selaras dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan kepada kita 4 aspek iman saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, adalah kebenaran.
Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, saudara-saudara, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu, saudara-saudara, timbulnya datangnya dari pendengaran. Dan pendengaran dari mana? Pendengaran atau ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar kebenaran yang ditulis di dalam Alkitab. Dan itu adalah, saudara-saudara, sebuah kebenaran, sehingga ketika kita mendengar tentang kebenaran-kebenaran itu, yaitu firman Allah, maka iman kita akan bertumbuh, saudara-saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, iman tidak bisa lepas dari kebenaran. Pertanyaannya, saudara-saudara, dari mana kebenaran itu kita peroleh? Tadi saya sudah katakan, ada sumber-sumber sebenarnya kebenaran, saudara-saudara, sesuai dengan pengetahuan. Sumber-sumber kebenaran itu, saudara-saudara, seperti kebenaran indrawi. Kebenaran indrawi itu kita, saudara-saudara, tahu itu sebuah kebenaran karena kita melihat melalui panca indera mata kita, saudara-saudara. Misalnya, saudara-saudara, kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, kita melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu sebuah kebenaran. Kebenaran yang bisa dilihat oleh mata kita sendiri, saudara-saudara. Kita bisa menyaksikan bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat, saudara. Itu namanya adalah kebenaran indrawi ataupun kebenaran yang dilihat oleh panca indera kita, saudara-saudara. Berikutnya, saudara-saudara, kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini, saudara-saudara, yaitu pengetahuan atau kebenaran yang kita peroleh dari hasil penelitian ilmiah. Seperti saudara-saudara berbicara tentang asal-muasal dari virus corona atau COVID-19 ini, menurut para ilmuwan atau para peneliti, saudara-saudara, dikatakan bahwa asal mula dari virus ini adalah dari hewan seperti kelelawar, ular, dan juga monyet, saudara-saudara. Jadi itu menurut penelitian, itu bisa diterima sebagai kebenaran ilmiah, saudara-saudara. Dan sumber yang berikutnya, saudara-saudara, dikatakan kebenaran empiris. Kebenaran empiris ini, saudara-saudara, adalah kebenaran atau pengetahuan yang kita peroleh dari pengalaman nyata. Misalnya, saudara-saudara, kita tahu bahwa api itu panas karena kita pernah memegangnya dan merasa panas. Itu namanya kebenaran empiris. Atau kita tahu bahwa batu es itu dingin. Dari mana kita tahu batu es itu dingin, saudara-saudara? Karena kita pernah memegangnya dan kita merasakan dingin, saudara-saudara. Itu namanya kebenaran empiris. Dan juga bisa yang terakhir, saudara-saudara, ya, pengetahuan sumber kebenaran itu yaitu kebenaran ilahi atau adikodrati, saudara-saudara. Kebenaran ilahi atau kebenaran adikodrati, saudara-saudara, adalah kebenaran yang kita dapat karena adanya pewahyuan dari Allah, saudara-saudara. Misalnya tentang adanya surga dan neraka. Dari mana kita tahu ada surga dan neraka, saudara-saudara? Dari pewahyuan Allah melalui para nabi-nabinya, melalui para rasulnya yang dicatat, saudara-saudara, di dalam Alkitab atau dituliskan di dalam firman Allah, saudara-saudara. Dan ketika kita membaca firman itu, Alkitab itu, saudara-saudara, maka saudara-saudara kita mendapatkan kebenaran adikodrati itu, kebenaran ilahi itu, ya saudara-saudara. Kita tahu bahwa ada surga dan ada neraka, saudara-saudara. Itulah yang dikatakan, saudara-saudara, ya, kebenaran yang pertama. Aspek kebenaran yang pertama. Aspek kebenaran yang kedua, saudara-saudara, penyerahan diri. Di dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memiliki iman
itu bukan sekedar mempercayai sejumlah doktrin, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara juga harus mempercayakan diri kita kepada sosok yang kita percayai. Siapa sosok yang kita percayai, saudara-saudara? Kita mempercayai Allah. Kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara-saudara, kita harus mempercayakan diri kita kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Dalam hal apa kita percaya, mempercayakan diri kita? Percaya bahwa pemeliharaan Allah itu ada. Sehingga saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kalau kita yakin dan mempercayakan diri kita kepada Allah, maka saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir. Amin. Kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita tahu ada Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 19, saudara-saudara, ditulis dalam firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji firman Tuhan. Jadi kita saudara-saudara percaya, kita tidak perlu terlalu khawatir dalam hidup ini. Sekalipun saudara-saudara kita sedang diperhadapkan kepada keadaan yang berat, keadaan yang sulit, ada virus corona yang sedang menyerang umat manusia. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam situasi dan kondisi sekarang ini, kita harus tetap percaya, penyerahan diri kepada Allah, dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya itu adalah Allah yang memelihara hidup kita. Amin. Di situasi dan kondisi yang sulit dan berat ini, kita harus tetap percaya bahwa pemeliharaan Allah itu ada dalam setiap kehidupan umat-umatnya. Jangan terlalu khawatir, saudara-saudara, karena kekhawatiran bisa membuat kita kehilangan kekuatan. Kekhawatiran bisa membuat kita menjadi lemah. Kekhawatiran bisa dikatakan di dalam firman Tuhan membungkukkan tulang kita, punggung kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari tetap percaya kepada Tuhan, yaitu sosok yang kita percayai bisa memelihara kita. Yang ketiga, saudara-saudara, dari aspek iman yang akan saya sampaikan adalah kerja keras. Iman itu harus kerja keras, saudara-saudara. Jadi sekalipun kita beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus tetap bekerja keras. Memiliki iman tidak berarti kita tidak melakukan tugas-tugas kita. Iman yang sejati justru akan mengilhami kita untuk aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, melakukan pelayanan kita di mana kita berada, saudara-saudara. Walaupun sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak bisa bekerja dan kita semua melakukan aktivitas kita dari rumah masing-masing, yang melayani juga dari rumah, saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, mari kita tetap bekerja keras. Mari kita tetap aktif, saudara-saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 12 tadi dikatakan, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Sekalipun saudara-saudara kita tidak bisa beribadah bersama di dalam gedung gereja, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Kristus, tetaplah beribadah di rumah masing-masing. Mari kita berkumpul bersama dengan anggota keluarga kita. Mari kita dorong semua anggota keluarga kita, Bapak Ibu
saudara-saudari, supaya kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, supaya kita bisa bersama-sama menumbuhkan iman kita, saudara-saudara, di dalam situasi atau di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Saya menghimbau, mendorong kita semua, Bapak Ibu, umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, supaya tidak seorang pun dari antara kita lalai untuk datang beribadah atau melakukan ibadah di rumah masing-masing. Haruslah kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, kerja keras. Sekalipun kita beribadah di rumah, sekalipun kita bekerja di rumah, saudara-saudara, tetaplah lakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara-saudara. Kita belajar dari seorang yang bernama Nuh, saudara-saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, Bapak Ibu, saudara-saudari, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Bapak Ibu, saudara-saudara, memiliki iman tadi saya katakan tidak berarti kita tidak melakukan tugas apa-apa. Kita belajar dari seorang yang bernama Nuh, tokoh iman, tokoh di dalam Alkitab, saudara-saudara. Iman dalam kehidupan Nuh berarti bekerja keras saat ia mempersiapkan sebuah bahtera sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, saudara-saudara. Dia bekerja, dia melakukan pelayanannya, saudara-saudara. Dia mempersiapkan sebuah bahtera di dalam kehidupannya sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah, saudara-saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, di situasi dan kondisi sekarang ini, mari kita tetap melakukan ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa, jangan menjadi tidak berbuat apa-apa, tetapi tetaplah, Bapak Ibu, kita kerja keras. Karena dengan kerja keras, maka iman kita akan semakin dikuatkan, iman kita akan semakin diteguhkan, saudara-saudara. Sampai pertolongan Tuhan, sampai campur tangan dan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Yang keempat, aspek yang keempat, saudara-saudara, di dalam iman kita, yaitu ujian, saudara-saudara. Ujian iman. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Saudara-saudara, ujian adalah bagian dari iman. Ujian merupakan hal yang normal bagi iman kita. Jadi kalau kita sedang diperhadapkan kepada ujian-ujian, saudara-saudara, di tengah kehidupan itu adalah hal yang normal. Itu adalah bagian dari iman kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang memiliki iman, dia akan diperhadapkan kepada ujian-ujian hidup. Dia akan diperhadapkan kepada tantangan-tantangan. Dia akan diperhadapkan kepada pergumulan-pergumulan di tengah-tengah hidupnya. Sekalipun mungkin dia begitu taat, begitu setia mengikut Tuhan, bukan berarti, saudara-saudara, ujian, tantangan itu terhindar dari perjalanan hidupnya. Tetapi saudara-saudara, setiap orang bisa menghadapi ujian iman, saudara-saudara. Abraham salah satu contoh, Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Abraham adalah orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Abraham tetap diperhadapkan kepada ujian iman, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, siapapun bisa mengalami ujian iman. Tetapi ujian iman itu, saudara-saudara, untuk meneguhkan, untuk memurnikan, untuk menguatkan
iman percaya kita kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman kita harus memiliki atau mengalami keempat aspek dari iman yang saya sampaikan tadi. Hanya dengan demikianlah maka iman kita akan semakin kuat dan berbuah lebat. Sekalipun kita berada di tengah-tengah kondisi yang berat, kondisi yang sukar, kondisi yang sulit di masa-masa pandemi virus corona ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita tetap memiliki iman di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menguatkan iman kami, sehingga kami terus tetap percaya di dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Kami yakin bahwa Tuhan yang kami percayai, Allah yang kami sembah, Dia adalah Allah yang memelihara kami, Dia Allah yang melindungi kami, Dia Allah yang memberikan kami pertolongan. Oleh itu Tuhan, berikanlah kami kekuatan iman. Berkati kami semua, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing mendengarkan firman-Mu ini. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati mereka, agar iman mereka tetap kuat dan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat 100 kali lipat, bahkan 60 kali lipat, dan juga 30 kali lipat. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Semoga kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan pujian kita, terima kasih Yesus. Nanti kita pujian serahkan kepada Bapa yang di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Tuhanlah yang senantiasa menolong dan campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Berkati, tanamkanlah firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi kekuatan, berkat, sukacita di dalam setiap hidup kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati semuanya yang sedang beribadah. Tuhan Yesus mengawat, bahkan memberikan pertolongan bagi seluruh umat-umat-Mu. Berkati keluarga demi keluarga, suami istri, bahkan anak-anak mereka Tuhan berkati. Usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, Engkaulah yang memberkati ya Bapa. Yang diperhadapkan kepada kondisi-kondisi yang berat di tengah-tengah situasi ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang dirumahkan dari pekerjaan, bahkan mereka yang mengalami masalah sulit ekonominya. Hamba berdoa Tuhan memberkati, bukanlah pintu-pintu bagi mereka Tuhan, sehingga para umat-umat-Mu ini tetap bisa Tuhan diberkati, mengalami pertolongan dari-Mu ya Tuhan.
Oleh itu teruslah Engkau berkarya ya Bapa, memberkati seluruh umat-umat-Mu semuanya. Bahkan Tuhan, hamba berdoa, jauhkanlah seluruh jemaat-jemaat Tuhan dari terinfeksi virus corona ini. Tutup bungkuslah dengan darah-Mu, bahkan pagarilah dengan kuasa Tuhan, sehingga seluruh jemaat-jemaat Tuhan akan terhindar dari penyebaran virus corona yang sedang terjadi saat ini. Berkatilah semuanya Tuhan, baik itu orang-orang dewasa, anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan bayi, semuanya Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dimuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke atas, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.